日々の食いぶちを得るために力の断りを。ボルト。おかげです。Halo semuanya, para manusia berjiwa mulia dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel Dokter Anime by ABP Official. Dokter Anime ini udah pasti cuy, adalah tempat bahas alur cerita anime terbaik, terbaru, terseru, dan terlengkap. Kali ini kita akan bahas alur cerita yang berjudul Sayonara Ryusei Konichiwa Jinsei. BTW anime ini masih ongoing cuy, jadi masih hangat-hangat, langsung aja dinikmati. Sinopsis dari cerita ini, anime ini tuh menceritakan tentang naga tertua dan terkuat yang memilih kematian saat pahlawan berupaya menyelamatkannya. Dalam penantian jiwa menuju lautan jiwa, ia menyadari dirinya telah terlahir kembali sebagai manusia. Memutuskan hidup sepenuhnya sebagai manusia, ia meraih kembali keinginan untuk hidup. Terlahir sebagai anak petani di perbatasan, ia mendapati dirinya memiliki kekuatan yang luar biasa, yaitu pewarisan dari jiwa naga. Oke lah, kagak usah banyak bacot lagi cuy, langsung saja kita sikat ke inti ceritanya. Tapi sebelum kita mulai seperti biasa dong, biar nonton kalian juga tambah nyaman nih cuy, pasang dulu headset kalian, lupakan kenangan tentang mantan, atur posisi rebahan terwenak kalian, selamat menonton sambil gelesotan. Ceki bro. Cerita ini dimulai dari sebuah keluarga kecil yang melahirkan seorang anak laki-laki di sebuah desa kecil, tepatnya di perbatasan utara kerajaan benua Arkes. Dolan adalah seekor naga yang sudah mati dan hidup kembali sebagai manusia. Dolan bekerja di ladang untuk menafkahi dirinya sendiri. Dolan hidup sendirian karena sudah berusia 16 tahun. Karena di desa memiliki tradisi bahwa saat umur 15 tahun sudah dianggap dewasa dan harus hidup mandiri. Setelah itu, Dolan pun pergi memancing bersama temannya di sungai. Menurut temannya besok, Dolan akan pergi ke rawa untuk menyelidiki para lizardmen yang sudah pergi selama 1 bulan. Seharusnya itu adalah tugas prajurit Granisun dan menurut temannya, seharusnya Dolan tidak perlu lagi pergi ke rawa. Namun Dolan tidak mempermasalahkannya. Karena Kapten Balan dan prajuritnya sudah bekerja keras dalam melindungi desa. Setelah beberapa saat kemudian, Dolan pun mendapatkan ikan yang besar. Lalu dia pulang membawa ember yang penuh dengan ikan. Saat perjalanan pulang, Dolan bertemu dengan temannya yang lain. Mereka menanyakan tentang persiapan Dolan untuk pergi ke rawa. Lantas Dolan berterima kasih karena sudah meyakinkan Kades dan semuanya. Setelah sampai di rumah, Dolan mulai memasak ikan tersebut. Menurut Dolan, di sekitar desa Burn banyak para iblis dan pencuri liar yang sering lewat. Lalu di balik jendela, seorang perempuan bernama Airi memanggil Dolan. Dia mengajaknya untuk pergi ke kelas sihir bersamanya. Selang beberapa lama, Dolan pun memulai kelas sihirnya bersama dengan Airi. Dolan dengan mudahnya memotong kayu dengan sihirnya. Dolan memiliki rapalan sihir ofensif yang sangat bagus menurut Master Maguru. Setelah kelas sihir selesai, selanjutnya adalah kelas ramuan, hal yang tidak terlalu dikuasai oleh Dolan. Sore harinya, Pak Kades memperkenalkan Nona Christina, putri dari keluarga bangsawan yang akan tinggal sementara di desa kepada Dolan. Lalu Dolan pulang ke rumah keluarganya dengan membawa bahan makanan dan makan malam bersama keluarganya. Saat makan malam, kakak Dolan memintanya untuk mencari istri yang pandai memasak seperti Dilan. Tetapi Dolan berkata dia masih ingin menikmati waktu sendirinya. Ibu Dolan khawatir tentang Dolan yang akan pergi ke rawa. Tetapi Dolan meyakinkan ibunya bahwa dirinya akan baik-baik saja. Keesokan harinya, Dolan akan melakukan perjalanan pergi ke rawa. Sebelum pergi, para warga dan keluarganya berkumpul untuk berpisah dengannya. Lantas, Leticia mendoakannya agar diberi perlindungan oleh sang dewi. Master Maguru bersama Airi pun datang menghampiri Dolan. Dan Master mengatakan bahwa mata sucinya melihat hal yang janggal dan menyuruhnya agar berhati-hati. Lalu Arya memberikan sebuah bekal untuk Dolan. Kemudian Dolan memulai perjalanannya. Ternyata sebelumnya para lizardmen rawa pernah berinteraksi dengan desa Burn. Tapi suatu hari mereka berhenti muncul. Dolan tidak bisa membiarkan begitu saja dan memutuskan untuk menyelidikinya.
Setelah sampai di rawa, Dolan mulai menyentuh rawa untuk menyelidiki apa penyebab para lizardmen tidak muncul. Menurut Dolan, tanah terlalu kuat sehingga roh air ini melemah. Tiba-tiba saja muncullah suara dari semak-semak. Dolan mengeluarkan pedangnya dan mengarahkannya ke asal suara. Tidak terduga muncullah seorang iblis yang berbentuk manusia dengan kaki berbentuk ular. Iblis itu tidak menyangka jika Dolan datang sendiri. Sang iblis pun langsung menunjukkan personanya dengan gerakan yang diajarkan oleh ibunya di hadapan Dolan. Dolan pun nampak kebingungan dengan sikap iblis tersebut. Tidak berselang lama muncullah roh tanah yang sudah gila dan menyuruh dan menyerang Dolan serta iblis yang ditemuinya tadi. Dolan berlari sambil menarik tangan iblis dan bersembunyi di balik jamur yang besar dengan iblis yang bernama Selina di sampingnya. Menurut Dolan, sebelumnya para lizardmen ini tinggal di rawa, tetapi mereka menghilang tanpa jejak. Mungkin roh tersebutlah penyebabnya. Dan belakangan ini terjadi gempa. Setelah itu Dolan pun memberikan saran kepada Selina untuk bekerja sama dengannya agar bisa melawan roh. Kemudian Selina menyerang roh tanah dengan sihirnya. Tetapi sihir Selina tidak terlalu kuat hingga Dolan pun membelah roh tanah menggunakan pedangnya. Setelah itu roh pun hancur. Malam pun tiba. Setelah Dolan dan Selina membersihkan lumpur, mereka beristirahat. Sebelumnya mereka ini memasak makanan di gubuk yang sudah tua di tengah hutan. Menurut Dolan, Selina adalah jenis Lamia yang berbeda daripada Lamia yang lainnya. Dolan pernah bertemu dengan Lamia yang lain, tetapi mereka lebih waspada pada orang asing dan memiliki sifat yang agak agresif berbeda dengan Selina. Di kesempatan itulah Dolan bertanya mengapa ada Lamia di permukaan sini pada Selina. Untuk menjawab rasa penasaran Dolan, Selina pun menjelaskan jika ras Lamia ini sudah berusia 17 tahun. Lamia awalnya adalah ras wanita manusia yang terkena kutukan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Sebagian tubuh Lamia ini adalah ular dan cairan tubuhnya adalah racun. Setelah makanan matang, Dolan memberikan makanan kepada Selina dan makan bersamanya. Pagi hari pun tiba. Selina dan Dolan berpisah untuk melanjutkan perjalanan masing-masing. Di sebuah ruangan master, Dolan dan Airi sedang belajar membuat ramuan sihir dengan Master Maguru. Tetapi Dolan gagal dalam membuatnya. Menurut Master, Dolan lemah jika menyangkut hal yang teliti. Airi pun langsung membantah hal tersebut dengan memuji Dolan dan hebat menurut dirinya. Tetapi Dolan menyangkalnya bahwa dia memang lemah dalam hal membuat ramuan. Airi yang mendengarnya itu pun langsung tersipu malu. Melihat hal itu, Master Maguru mengetahui bahwa Airi ini menyukai Dolan. Karena kemampuan meracik Airi yang sudah bagus, Master memperbolehkan Airi untuk pulang dan Dolan tetap melanjutkan belajar membuat racikan bersama Master. Setelah kelas meracik ramuan usai, keluarga Airi pun mengundang Dolan dan Master untuk makan bersama di rumah keluarga Airi. Saat Dolan sedang berlari pergi latihan, Miu memanggil Dolan dan menawarkannya untuk minum susu. Tetapi Dolan ini merasa khawatir cuy, karena Miu ini adalah demi manusia dari ras sapi. Dia selalu memberikan susunya pada semua orang di desa. Karena terpaksa, Dolan pun meminum susu yang diberikan dan lanjut pergi berlari. Setelah sampai di tempat latihan, Dolan melihat ke arah hutan dan merasakan aura iblis di dalamnya. Dolan berencana untuk menyelidikinya. Pada malam harinya, Dolan pergi ke hutan untuk melihat keberadaan iblis yang dilihat siang tadi. Setelah beberapa saat kemudian, Dolan melihat sebuah asap mengepul dan terlihat bahwa Selina sedang mandi di tengah hutan. Karena kesal, Selina menampar pipi Dolan sampai memerah. Setelahnya Dolan pun bertanya mengapa Selina pergi ke desa. Lalu Selina mengatakan alasannya, saat perjalanan Selina ini kesulitan untuk mencari suami karena manusia takut kepadanya. Maka dari itulah Selina pergi mencari Dolan di desa. Setelah mendengar itu, Dolan mengajak Selina untuk hidup bersama dengannya di desa.
Namun rasa cemas menghantui Selina. Dia khawatir jika penduduk desa takut kepadanya. Dengan lembutnya Dolan menjawab, kemampuan Selina ini sebagai Lamia. Selina pasti akan dihargai dan diterima di desa. Dan di desa juga banyak demi hewan buas dan demi manusia. Selina pun akhirnya setuju dan mengatakan alasan yang sebenarnya mengapa dia pergi mencari Dolan. Sejujurnya Selina ingin merasakan lagi energi spiritual yang diberikan Dolan saat perpisahan saat itu. Dolan mempunyai ide, jika Selina hidup bersamanya, dia akan memberikan energi spiritual setiap hari. Pada malam itu, Dolan dan Selin membuat rencana agar diterima di desa. Keesokan harinya, para warga melihat jejak lekukan ular besar dan hewan yang sudah mati selama 3 hari berturut-turut yang merupakan rencana Dolan. Setelah itu, para warga pun mengadakan rapat untuk membentuk tim penyerang agar bisa menjaga desa. Tapi Master membujuk Balan sang prajurit untuk tidak tergesa-gesa dalam membuat keputusan. Dia meminta agar mereka ini menunggu seseorang untuk datang. Tidak lama kemudian, Airi datang membawa ramalan yang sudah keluar dan diberikan pada Master. Hasil ramalannya adalah kemunculan ular membawa pertanda yang baik dan menunggu untuk melihat situasi selanjutnya. Pada sore hari setelah Dolan mendengar kabar tersebut, Dolan berlari ke hutan dengan hati yang gembira untuk bertemu dengan Selina. Mereka akan melanjutkan ke fase akhir rencana yang dibuat. Selina berterima kasih karena Dolan telah membantunya dalam memburu hewan sebagai hadiah bagi warga desa. Pagi harinya, para tokoh yang melindungi desa dan prajurit berkumpul untuk latihan dalam menjaga desa dari Lamia. Selina bersembunyi di balik semak untuk melakukan rencana menyelamatkan Dolan, agar bisa memberikan kesan baik kepada warga desa. Sebelum rencana Dolan dimulai, tiba-tiba saja datang beruang besar ke desa. Lantas para prajurit mencoba untuk melawannya. Tetapi seseorang anak kecil yang berlari terjatuh di hadapan beruang tersebut. Dengan sigap, Dolan berlari untuk menyelamatkannya. Tetapi Selina datang dan melindungi Dolan dari serangan beruang. Selina pun terluka di bagian punggung dan mulai mengeluarkan darah dari tubuhnya. Dengan mata iblis Selina, beruang itu akhirnya pergi meninggalkan desa. Balan sang prajurit menyuruh anak kecil dan Dolan untuk menjauh dari Lamia. Tetapi Dolan tetap berada di sampingnya. Karena Balan ingin menyerang Lamia, Dolan mencoba untuk membujuknya agar tidak menyakiti Selina. Selina bersujud kepada Balan agar diizinkan tinggal di desa. Sembari memohon, darah sudah berkucuran dari punggung Selina. Saat Balan meminta pendapat Leticia, tiba-tiba Leticia menerima wahyu dari Dewi Miral bahwa Lamia di depannya tidak jahat. Dia harus hidup bersama di desa dengan para warga. Akhirnya Balan dan warga desa menerima Selina dengan baik untuk tinggal bersama di desa Bern. Di dalam kamar tidur, Dolan yang sedang tidur berubah menjadi bentuk astralnya setelah ribuan tahun tidak digunakannya. Astral Dolan yang sudah berubah menjadi naga menuju ke langit dan menembus awan yang tinggi. Sampai terlihat sebuah istana yang megah dan besar tempat tinggal Dewi Mirale. Dolan yang sudah berubah menjadi naga disambut baik oleh Dewi Mirale. Dolan berterima kasih atas ramalan yang diturunkan oleh Dewi Mirale tentang Lamia yang diizinkan untuk tinggal bersama di desa. Sebenarnya Dewi Mirale ini merasakan jiwa Dolan di antara doa-doa yang diucapkan padanya, dan itu berkilau dengan kegembiraan hidup. Hal itu mengejutkan karena Dolan biasanya sangat muak dengan kehidupan. Dolan pun tidak bisa menyangkalnya ketika pedang sang pahlawan menusuk jantungnya. Dia tidak merasa putus asa atas kematian dirinya. Dolan menyadari bahwa kelahirannya kembali sebagai manusia mengubah hidupnya. Menurut Dewi Mirale, Dolan juga bersinar cukup tenang. Akhir-akhir ini, Dewi merasa kegembiraan yang murni di dalam hati dan jiwa Dolan. Lantas hal yang sama juga berlaku untuk Lamia. Setelah perjalanan panjang itu, pagi hari pun datang. Di kamar Dolan, Selina membuka pintu dan memanggil Dolan setelah berjanji untuk menanam kentang bersama Christina hari itu. Di sisi lain, kepala sekolah Akademi Olivia mendapatkan sebuah surat spesial dari Christina. Olivia membuka surat dan membacanya. Surat itu berisi perjalanan dan cerita yang dialami oleh Christina saat perjalanan ke desa Verun. Warga desa menerima Christina dengan hangat dan menjadikannya bagian dari hidup mereka.
Malam pun datang. Christina yang sedang berlatih menggunakan pedangnya di bukit tiba-tiba dihampiri oleh Dolan bersama Selina. Lantas mereka mengajaknya untuk pergi ke rumah Selina. Selina menunjukkan kasur yang dibuat oleh Balan dengan jerami. Menurutnya itu sangat nyaman yang membuatnya mimpi indah serta mengajak Christina untuk tidur bersama dengannya. Dolan berkata, mungkin kasur itu nyaman untuk Lamia, tapi tidak dengan manusia. Tanpa pikir panjang, Christina langsung melompat ke kasur Selina dan mengatakan, itu sangat nyaman. Mendengar hal itu, Selina pun senang. Selina berbicara tentang warga desa kepada Christina dan mengatakan jika warga desa sangat baik kepadanya. Walaupun sebelumnya, Selina khawatir bahwa dia mungkin tidak diterima di desa. Tapi ternyata semua orang menerimanya. Selina juga membicarakan tentang Balan yang sangat menyukai susu yang dihasilkan oleh istrinya. Selina mengajak Dolan untuk berbaring bersama di kasur, tetapi Dolan menolaknya. Selina dan Christina pun langsung menarik Dolan untuk pergi ke kasur bersama. Keesokan harinya, Selina mengajak Christina untuk pergi minum susu milik Miu bersama dengan Dolan dan para warga desa lainnya. Setelah sampai di tempat, Miu memberikan satu cangkir susu kepada Christina dan dia pun meminumnya. Christina mengatakan bahwa rasanya ini sangat lezat. Miu sangat senang mendengarnya. Kemudian Balan mengajak Christina untuk bertanding siapa yang paling kuat untuk meminum susu yang paling banyak. Pertandingan itu pun ditonton oleh semua orang di ruangan. Selang beberapa lama, Balan pun pingsan. Christina pun menjadi pemenangnya. Semua orang lantas bersorak ria akan hal itu. Dan Christina terlihat tersenyum lebar karenanya. Lalu Miu meminta Christina mencoba mir yang dibuat oleh anak Miu. Lalu Christina langsung meminumnya dan mengatakan rasanya sangat lezat. Anak Miu yang mendengarnya sangat senang dan langsung memeluk tubuh Christina. Scene lantas dilanjutkan dengan kepala sekolah Akademi Olivia yang sedang mengikuti pesta di sebuah ruangan. Semua orang membicarakan tentang Christina yang berteman dengan Lamia. Dan petualangannya menjadi perbincangan di seluruh kota Galoa. Di sisi lain, Kairen, seorang penyihir yang dipekerjakan oleh pemerintah umum, meminta kepada Olivia menceritakan lebih lanjut tentang Lamia tersebut. Karena di kota Galoa banyak berita buruk tentang hilangnya orang-orang. Kairen ingin Lamia datang ke kota Galoa untuk diselidiki lebih lanjut. Scene berpindah ke ladang. Dolan dan kawan-kawan sedang menanam kentang yang sudah dijanjikan saat itu. Saat sedang menanam kentang, tiba-tiba Kled datang menghampiri dan mengatakan untuk pergi ke gerbang desa sekarang juga. Setelah sampai di gerbang desa, Dolan dan Selina dikepung oleh penjaga yang dibawa oleh Gauda yang merupakan komisaris perbatasan utara. Gauda bertanya kepada Dolan, apakah dirinya yang membawa Lamia ke tanah suci yang diberikan raja? Lalu pendeta Paramis berkata bahwa ramalan Dewi Mirale telah membuktikan bahwa Lamia bukanlah monster jahat. Gauda pun menjawab bahwa dia tidak meragukan penilaian Dewi Agung Mirale, melainkan Gauda ingin membawa Lamia ke pemerintah untuk memastikan bahwa Lamia ini benar-benar aman. Walaupun wahyu dari Dewi Mirale sudah turun, itu dilakukan untuk menyelesaikan prosedur yang dianggap perlu oleh hukum kerajaan. Dolan meminta agar dia bisa pergi bersama dengan Selina. Gauda pun setuju akan hal itu, agar Lamia tidak bertingkah saat di jalan. Dolan pun dengan Selina dibawa dengan kereta kuda bersama penjaga yang dibawa oleh Gauda. Christina khawatir dengan mereka berdua dan berpikir harus berbicara dengan kepala sekolah tentang hal ini. Di sisi lain, di dalam kereta kuda, Dolan mengatakan kepada Selina bahwa Selina akan baik-baik saja. Setelahnya, Selina memberikan selimut kepada Dolan agar tidak merasa kedinginan. Selina khawatir akan masalah yang ia timbulkan. Dolan pun langsung menarik ke tubuhnya dan mengusap rambut Selina untuk menenangkannya. Itu adalah cara yang diajarkan oleh ibu Dolan kepadanya. Selina menangis karena hal itu. Beberapa waktu kemudian, Christina sudah sampai di kota Galoa dan langsung menghampiri kepala sekolah Olivia. Kapsek menyuruhnya untuk duduk terlebih dahulu dan mengatakan Selina tidak akan disingkirkan karena dia mendapatkan restu dari Dewi Mirale. Tetapi Karen lah yang mengutuskan Gauda untuk pergi membawa Selina ke kota Galoa. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, Dolan dan Selina akhirnya tiba di Galoa, di mana mereka langsung disambut oleh Kairen.
Dengan ramah, Karen mengundang mereka untuk makan malam bersama. Saat duduk di meja makan, Selina mengungkapkan kekhawatirannya akan kemungkinan dibunuh oleh para penjaga desa. Karen dengan santuy mengatakan bahwa itu mungkin saja terjadi, mengingat kekhawatiran orang-orang terhadap kemampuan mata terkutuk dari Selina. Namun Karen menambahkan bahwa itu tampaknya tidak mungkin cuy, karena Selina terlihat begitu polos dan cantik. Namun suasana makan malam yang tenang berubah ketika Karen menggunakan kekuatan sihirnya untuk membuat Dolan dan Selina pingsan. Di sisi lain, kepala sekolah Olivia sedang memikirkan cara membantu Dolan dan Selina tanpa melanggar hukum. Tidak lama kemudian, Goda mendatanginya dengan kabar penting. Dia berbicara kepada Olivia dan Christina tentang kasus hilangnya beberapa wanita muda di Galoa. Goda mengungkapkan bahwa ada seseorang penyihir tua yang tinggal di Galoa. Diperkirakan telah hidup lebih dari 300 tahun. Christina mencurigai bahwa penyihir tersebut menggunakan sihir terlarang untuk memperpanjang usia hidupnya dengan merasuki tubuh wanita muda. Goda menegaskan kebenaran dugaan itu, menyebutkan bahwa penyihir itu kini tertarik kepada Lamia. Mereka pun segera memutuskan untuk menyelamatkan Selina yang berada di rumah Kairen. Sementara itu di rumah Kairen, Selina terbareng tidak sadarkan diri di atas lingkaran sihir yang dipenuhi oleh aroma darah. Karen telah menyiapkan alat-alat untuk memulai ritual yang mengerikan. Dolan tiba-tiba terbangun, membuat Karen terkejut. Karen menduga bahwa Dolan bukanlah manusia biasa, karena dia berhasil melawan efek ramuan tidur yang telah diberikan. Dolan menuntut jawaban, bertanya berapa banyak nyawa yang telah direnggut Karen dan alasan dibalik pembunuhan itu. Dengan dingin, Karen menjawab semuanya bahwa dia telah kehilangan hitungan setelah korban ke-100-nya. Semua itu dilakukannya untuk penelitian demi mempertahankan kecantikannya. Karen menjelaskan bahwa dia telah membuat perjanjian dengan iblis, memperoleh lengan dari Arkane dan kaki dari Beskin untuk memperindah tubuhnya. Namun, Karen merasa itu saja belum cukup. Dia berniat menggunakan tubuh Selina untuk menyempurnakan dirinya. Saat itulah Selina tiba-tiba terbangun dan langsung berlari menghampiri Dolan. Dengan tegas, Selina mengatakan bahwa Karen telah menipu semua orang yang datang ke kota dengan harapan. Namun Karen hanya mencemoohnya, menganggap bahwa orang-orang itu akan menjalani hidup yang sia-sia sebagai rakyat jelata. Menurut Karen, lebih baik tubuh mereka digunakan untuk tujuan yang lebih indah. Goda yang sebelumnya memberikan benda sihir kepada Dolan dan Selina mendengar semua kejahatan Karen melalui alat tersebut. Sebuah ledakan besar tiba-tiba terdengar, menandai kedatangan Christina dan timnya untuk menyelamatkan Dolan dan Selina. Para penjaga Goda pun mengepung rumah Karen. Olivia menjelaskan bahwa rencana awal Karen adalah menjebak Selina atas kejahatan, sehingga dia bisa membunuh Selina tanpa kecurigaan. Namun situasi berubah ketika Karen mengungkapkan rasa iri yang mendalam terhadap orang-orang yang diberkati dengan kecantikan alami. Dia menceritakan bagaimana di masa mudanya dia merasa terpinggirkan oleh standar kecantikan yang tidak bisa dipenuhi. Obsesi itu mendorongnya untuk membunuh dan mengambil tubuh orang lain. Kemudian Karen berubah menjadi monster yang mengerikan, hasil dari eksperimen selama 300 tahun. Tubuhnya adalah gabungan dari berbagai bagian spesies yang dijahit dengan sihir gelap. Dalam pertempuran yang menegangkan, Selina menggunakan mata terkutuknya untuk melemahkan monster tersebut. Sementara itu, Christina dengan pedangnya menyerang tubuh monster itu. Dolan yang telah menyiapkan lingkaran sihir menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan monster itu sepenuhnya. Karen akhirnya dikalahkan. Keesokan paginya, Dolan membantu Selina belajar di sebuah ruangan. Selina mengeluh bahwa belajar itu sangat sulit dan membuat kepalanya hampir saja meledak. Dolan tersenyum dan mengatakan bahwa dia harus belajar mengekspresikan pikirannya dalam bahasa negeri. Christina kemudian bergabung, terkesan melihat semangat belajar mereka. Tidak lama kemudian, Olivia dan Goda datang meminta maaf atas keterlibatan mereka dalam kasus Karen. Goda juga menyerahkan surat izin yang memungkinkan Selina tinggal di Versun tanpa masalah. Dolan mengungkapkan kekagetannya atas rencana penyamaran Goda.
Ia menyebutkan bahwa racun Kairen telah dinetralkan berkat obat dari mentornya. Setelah itu, Dolan dan Selina bertemu dengan Denzel, seorang anak laki-laki yang mengenal mereka. Denzel mengajak mereka berjalan-jalan di kota. Di tengah perjalanan, mereka melihat seorang anak kecil menjatuhkan barang. Selina membantu anak itu, tetapi mereka lari ketakutan setelah melihatnya sebagai Lamia. Para warga yang melihatnya pun juga menjauh, membuat Selina makin mengsedih. Saat sore tiba, mereka berpamitan dengan Olivia dengan yang lainnya. Denzel menawarkan Dolan bergabung di akademi. Mengingat kekuatannya yang unik, namun Dolan ini menolak, mengatakan bahwa dia masih memiliki tanggung jawab di desa. Olivia menambahkan bahwa Dolan sebaiknya mempertimbangkan untuk memperluas pengetahuannya agar kekuatannya ini bisa bermanfaat. Dalam perjalanan pulang, Christina bertanya, apakah Dolan memikirkan tawaran itu? Dolan mengakui bahwa belajar di akademi ini terdengar menarik, tetapi dia merasa urusannya di desa ini belum usai. Selina yang mendengar itu terlihat sedih, menyeratkan kecemasannya akan masa depan mereka bersama. Di atas bukit, Selina sedang melihat Dolan dan Christina berlatih pedang dengan anak-anak desa. Selina mengingat kembali tentang Denzel yang menawarkan Dolan bergabung ke akademi. Dia berpikir akankah Dolan meninggalkan dirinya dan pergi jauh suatu hari nanti. Lalu setelah latihan, Christina meminta bantuan Dolan untuk pergi bersama menjelajahi hutan, karena mendengar banyak binatang buas di sana. Tidak hanya itu saja, ternyata dia ingin menguji keberaniannya melawan mereka. Dolan menolak hal tersebut karena hutan itu sangat berbahaya, dan Christina tidak ada gunanya juga menjelajahi tanpa alasan yang kuat. Christina pun langsung memberikan alasan. Dengan alasan membantu desa, Dolan pun setuju akan hal itu. Selang beberapa lama, geng Dolan dan yang lain pergi ke hutan membawa babi-babi Albert. Setelah sampai ke tengah hutan, Balan dan pasukannya pergi ke hutan yang lain. Dolan tetap menjaga babi yang sedang makan rumput bersama dengan Selina dan Christina. Saat perjalanan, tiba-tiba datang harimau berbilah yang menyerang babi dan salah satu pasukan Balan. Dengan sigap, Balan langsung menyerang kepala harimau itu dan dari belakang muncullah iblis pengintai yang menyerang dirinya. Di tempat yang lain, Dolan mendengar teriakan Balan dan langsung menghampirinya. Dolan berkata bahwa iblis peringkat rendah itu bernama Zeds. Dia mengetahuinya dari sebuah buku di tempat Maguru tua. Lalu Dolan langsung menggunakan sihirnya untuk melawan iblis dengan dibantu Christina menggunakan pedangnya. Iblis itu pun langsung menghilang. Malam hari pun tiba. Setelah pulang dari hutan, Dolan dan para warga desa berkumpul di ruangan membahas tentang kawanan hewan buas yang ada di hutan. Setelah beberapa saat, tetua masuk dan mengatakan kondisi Balan. Dia berkata Maguru dan Miu ini sedang merawatnya sekarang. Tidak lama kemudian, Maguru datang dan berkata Balan telah sadar. Karena Balan tidak disukai oleh harimau, berilah dia mendapatkan tebasan yang jauh lebih kuat. Lalu Dolan pun meminta izin kepada Master untuk menyelidiki hutan. Karena terpaksa, Master Maguru ini mengizinkan Dolan untuk pergi dengan syarat membawa seseorang untuk berjaga-jaga. Christina ingin pergi bersama Dolan ke hutan, tetapi sang tetua tidak memperbolehkannya. Lantas, Selina pun langsung mengajukan dirinya untuk pergi bersama Dolan dan sang tetua mengizinkan mereka untuk pergi ke hutan. Keesokan harinya, Dolan dan Selina memulai perjalanan untuk pergi ke hutan dengan membawa banyak barang di punggungnya. Sebelum pergi ke tengah hutan, Dolan dan Selina bertemu dengan Christina yang ingin ikut pergi penyelidikan walaupun sudah dilarang. Alhasil mau tak mau, Dolan pun menyetujuinya. Mereka menyerang menggunakan kekuatan dan pedang yang dibawa. Tiba-tiba saja, Christina dikejutkan oleh hewan buas yang menghampirinya. Tetapi dengan mudahnya, Selina menjinakkan hewan itu dan Christina melihat Dolan yang sudah dikerumuni oleh hewan buas yang lainnya. Beberapa saat kemudian, Dolan dan kawan-kawan serta hewan buas yang menghampirinya tadi memutuskan untuk makan bersama di tengah hutan. Menurut Selina, para hewan buas ini mencoba menyerang karena mereka tidak bisa mencari makanan, sama halnya dengan laba-laba berbintik yang menyerangnya sebelumnya. Perubahan di hutan pun mulai terasa. Tidak lama kemudian, Selina dan yang lain menemukan bola yang berisi peri dan yang menyuruhnya untuk lari. Lalu satu persatu muncullah iblis yang menyerang mereka. Dolan menyuruh Selina untuk menyingkirkan hewan dan pergi ke lain tempat yang aman.
Di sisi yang lain, Dolan dan Christina menyerang dan membunuh para iblis yang datang menggunakan kekuatan naga. Dolan dengan dibantu oleh Selina. Setelah para iblis menghilang, peri bernama Meryl mengatakan bahwa dia mulai dikejar oleh iblis sampai akhirnya bertemu dengan Dolan. Dia berpikir bahwa akan ada iblis dengan tingkatan yang sangat tinggi akan datang. Lalu Dolan merasakan seseorang yang melihatnya dengan hati-hati dan penuh kecurigaan. Dolan pun memulai menurunkan pedangnya bersama dengan Christina yang mengikutinya. Di dalam hutan yang lebat nan hijau, Dolan, Christina, dan Selina bertemu dengan peri hutan. Peri bernama Mel berterima kasih kepada Dolan dan teman-temannya karena telah menyelamatkannya. Selina menyadari bahwa mereka ini di hutan elf. Gio, pemimpin peri hutan, mengingatkan mereka bahwa hutan Ente adalah wilayah peri hutan dan bertanya alasan mereka memasuki wilayah tersebut tanpa izin. Dolan menjelaskan bahwa di desa Burn akhir-akhir ini sering diserang oleh monster asing. Maka dari itulah mereka menyelidiki hutan untuk mencari tahu akar penyebabnya. Dolan pun meminta maaf atas kelancangan mereka. Gio menjelaskan bahwa situasi hutan ini sedang berbahaya dan menyarankan mereka untuk segera pergi. Christina bertanya apakah para peri hutan ini cukup kuat untuk menghadapi pasukan iblis, dan Gio mulai mempertimbangkan usulan Dolan untuk membantu. Vio, salah satu peri pendukung ide Dolan, dia meyakinkan Gio untuk mempercayai mereka. Akhirnya Gio memohon bantuan Dolan yang dengan senang hati menyanggupi. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan cahaya terang dari gerbang iblis yang terbuka. Para kesatria iblis mulai menyerang, dipimpin oleh George, salah satu dari 4 kesatria terkuat dunia iblis. George langsung menghancurkan desa peri hutan dengan serangannya, tentunya membuat para peri jadi panik. Dolan, Christina, dan Selina segera bergerak menuju desa untuk membantu. Dalam perjalanan, Gio mendapatkan informasi dari roh bahwa makhluk jahat menyerang bagian utara desa dan mereka memutuskan untuk masuk melalui sisi barat memperkuat pertahanan. Sementara itu di desa peri hutan, Diadora peri dengan kekuatan mawar hitam menghadang serangan George untuk melindungi warga. Diadora marah atas kehancuran yang dibawa oleh George dan iblis lainnya. Dolan dan teman-temannya tiba di desa dan menemukan desa dalam keadaan porak-poranda. Diadora mencoba memanggil roh hutan untuk membantunya. Akan tetapi tidak ada yang merespon karena roh-roh itu telah dihancurkan oleh Rafflesia, salah satu kesatria iblis. Rafflesia mengungkapkan bahwa dia adalah roh bunga dari dunia iblis yang hanya bisa mekar dengan darah dan jiwa. Dia mengejek Diadora yang terkejut mendengar bahwa bunga-bunga hutan itu telah dihancurkan. Diadora yang marah pun menyerang Rafflesia, tetapi kekuatannya bisa diatasi dengan mudah. Rafflesia dan George kemudian bekerja sama untuk melemahkan Diadora. Tentunya yang membuatnya semakin marah dan mengeluarkan kekuatan yang besar untuk menghabisi Diadora. Saat Diadora hampir kalah, George mengarahkan tombaknya untuk serangan terakhir. Namun tiba-tiba cahaya terang muncul dari langit, membuat semua pihak termasuk iblis terkejut. Cahaya tersebut adalah Dolan yang menggunakan kekuatan naganya untuk menyelamatkan Diadora dan melindungi desa peri hutan. Dolan segera bergabung dalam pertempuran, menggunakan kekuatan anginnya untuk menghalau para iblis. Christina dan Selina juga bergabung, menggunakan pedang dan mata terkutuk mereka untuk melawan pasukan iblis. Bersama, mereka mulai membalikkan keadaan, menghancurkan para iblis dan menyelamatkan desa dari peri hutan. Kehadiran Dolan ini memberikan harapan baru bagi para peri hutan. Dengan kekuatan naganya, Dolan berhasil menghancurkan gerbang iblis, mencegah lebih banyak iblis masuk ke dunia mereka. George dan Rafflesia akhirnya mundur setelah menyadari kekuatan Dolan ini terlalu besar untuk dihadapi. Setelah pertempuran, Gio dan para peri hutan berterima kasih kepada Dolan, Christina, dan Selina atas keberanian dan bantuan mereka. Diadora, meski terluka, berjanji untuk memulihkan desa dan melindungi hutan dengan bantuan roh-roh yang tersisa. Dolan dan teman-temannya pun meninggalkan hutan dengan rasa yang mengelega, mengetahui bahwa mereka ini telah mencegah ancaman yang besar. Namun, mereka juga sadar bahwa ancaman dunia iblis ini masih belum sepenuhnya hilang.
Dan perjuangan mereka pun masih jauh dari selesai. Di tengah hutan yang gelap muncul cahaya yang turun di hadapan Diadora, membuat para iblis terkejut. Cahaya itu adalah Dolan yang datang untuk membantu Diadora. Ketika George mencoba melukai Dolan, Christina muncul dan menghalangi tombaknya dengan pedang. Dolan segera menyerang George dengan pedangnya, tetapi George berhasil menghindar. Sementara itu, Rafflesia mencoba menyerang dari belakang, namun dihentikan oleh panah Gio yang menusuk tubuhnya. Tiba-tiba saja, cahaya keluar dari gerbang iblis, membuat Rafflesia mengsenang. George mencoba untuk menyerang, namun Selina yang marah karena para iblis menyakiti elf dan roh memanggil ular berkepala 7 untuk menyerangnya. Rafflesia berusaha menguras mana Selina dengan kabut, tetapi dihentikan oleh Dolan dengan batu sihir, membuat Rafflesia terjatuh. Dolan menyuruh Selina menyerahkan sisanya padanya. Saat itu, iblis Geren muncul untuk menangkap Selina atas perintah tuannya yang menginginkan sosok Lamia. Dolan menyadari aura Geren ini berbeda dari iblis yang lain. George menghancurkan ular berkepala 7 milik Selina, lalu mencoba menyerangnya. Christina datang dan menahan tombak George dengan pedangnya, lalu menusuk tubuh George dengan sihir yang memperkuat pedangnya. Selina memanggil roh tanah untuk menangkap Geren, tetapi Geren menghancurkan ular miliknya. Ketika Geren mencoba menyerang, Dolan menahan senjatanya dan bertarung dengannya menggunakan sihir. Tiba-tiba, muncullah iblis keempat yang membuat semuanya terkejut. Dolan merasa iblis ini berbeda, dengan aura tekad bertarung yang tajam. Iblis keempat menyerang Dolan dengan 3 pedang, tetapi Dolan berhasil menahan serangannya. Dolan menyadari bahwa iblis itu menyadari kekuatan naganya. Mereka bertarung sangat sengit, namun Dolan merasa tidak bisa menang dalam wujud manusia tanpa merusak desa elf. Rafflesia dan George bergabung melawan Dolan. Christina dan Selina ingin membantu, tetapi dihalangi oleh Geren. Dolan akhirnya menggunakan kekuatan naganya untuk menghempaskan serangan para iblis. Dia mengeluarkan energi Volt untuk melawan Rafflesia dan George. Iblis keempat mulai mengeluarkan kekuatan penuhnya, mengatakan jika Dolan ini bertahan, dia akan diakui sebagai lawan yang tangguh. Iblis itu menyerang dengan 3 tebasan cahaya terkutuk, tetapi Dolan menghancurkannya dengan pedangnya. Iblis keempat pun terkejut melihat Dolan yang berhasil membatalkan serangan pamungkasnya. Dia menyadari Dolan cemas pada para gadis di belakangnya yang membatasi gerak-gerik kekuatannya. Iblis itu memberikan ultimatum kepada penduduk hutan, melawan hingga mati atau bergabung dengan pasukan iblis. Dia memberi waktu 3 hari untuk memutuskan. Dolan pun berjanji akan menunjukkan kekuatan penuhnya saat mereka kembali. Setelah para iblis pergi, Selina memeluk Dolan, mengatakan bahwa dia ini sangat mencemaskannya. Christina datang dan menunda pertanyaan yang ingin dia ajukan pada Dolan. Gio lalu mengajak Dolan dan yang lainnya menemui kepala desa Deo yang berada di sebuah ruangan bersama pemimpin ras lain Vlaik, si manusia serigala bernama Alcien, seorang arken. Deo meminta pendapat mereka mengenai situasi tersebut. Saat itu Olivia, kepala sekolah Dolan, tiba di ruangan, membuat semua orang terkejut. Kehadirannya mengisyaratkan bahwa situasi ini lebih rumit daripada yang terlihat. Di dalam ruangan kepala desa Deo, kepala sekolah Olivia tiba-tiba masuk untuk menemui Dolan dan yang lainnya. Christina terkejut dan bertanya mengapa kepala sekolah Olivia berada di desa elf. Olivia menjelaskan bahwa dia adalah elf yang berasal dari desa tersebut dan sudah lama meninggalkan hutan untuk tinggal di dunia luar. Namun setelah mengetahui situasi yang terjadi di desa, Olivia segera datang. Kepala desa Deo menyatakan bahwa mereka, para pemimpin ras, tidak berniat menunggu batas waktu 3 hari yang diberikan oleh iblis bernama George. Esoknya, saat matahari mencapai puncaknya, dia memerintahkan untuk mengumpulkan para kesatria yang masih sanggup bertarung. Mereka akan menghancurkan gerbang dunia iblis dan mengusir para iblis dari tanah desa elf. Alcien menjelaskan bahwa alasan makhluk dari dunia iblis bisa berada di permukaan adalah karena mereka menerima pasokan kekuatan dari gerbang.
Menurut Flake, jika gerbang dihancurkan, para iblis tidak akan bisa mempertahankan keberadaannya dan tidak bisa datang ke dunia ini lagi. Penyucian alami hutan akan memungkinkan semuanya kembali seperti semula. Dolan menegaskan bahwa dirinya ini sudah berbicara dengan Gio dan berniat bertarung bersama dengan mereka. Alcyon merasa tawaran Dolan ini adalah keberuntungan yang tidak terduga dan meminta bantuannya. Selain itu, para pemimpin ras juga sudah mengirimkan permintaan bantuan kepada kerajaan. Olivia menambahkan bahwa butuh waktu hingga bantuan sampai. Tetapi jika mereka kalah, hutan bisa direbut kembali di kemudian hari. Dolan memahami keinginan para pemimpin untuk melindungi hutan. Dia bertekad memenuhi harapan mereka. Di sisi lain, George dan Rafflesia melampiaskan amarah mereka dengan menghancurkan para iblis pengintai. George merasa pertempuran yang akan datang akan menjadi pertempuran yang sengit yang sudah lama tidak dirasakannya. Dia membayangkan Dolan yang memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa. George teringat akan masa lalunya ketika menjadi bagian dari kesatria dewa perang Ardes dan menyadari bahwa Dolan ini adalah naga dewa kuno yang pernah menghancurkan dunia iblis. Malam harinya, Dolan keluar dan bertemu dengan Diadora. Dia ingin memberi bantuan kepada Diadora sebelum pertempuran besok. Tetapi melihat Diadora dalam kondisi buruk akibat luka yang disebabkan oleh Rafflesia, Dolan menggunakan energinya untuk memurnikan luka tersebut. Setelah sembuh, Diadora ragu apakah Dolan ini benar-benar manusia. Namun dia berterima kasih kepada Dolan karena sudah menyembuhkan lukanya. Di dalam ruangan, Selina, Christina, Vio, dan Marl sedang menunggu Dolan untuk meminum teh bersama. Selina memberikan makan malam kepada Dolan yang khawatir bertarung dalam kondisi kelaparan. Setelah makan malam, mereka pergi tidur, tetapi Dolan tidak melihat Selina di kasurnya. Dia keluar mencarinya dan menemukan Selina yang memandangi langit malam di balkon. Selina mengaku merasa bahwa ia bersalah karena tidak bisa membunuh iblis di saat pertempuran. Tetapi Dolan menenangkannya dan mengatakan bahwa dia menyukai Selina apa adanya. Dia pun memberikan kristal sihir untuk melindungi Selina. Christina datang membawa selimut dan mereka bertiga akhirnya menikmati pemandangan desa elf bersama. Keesokan harinya, para kesatria berkumpul untuk menyerang gerbang dunia iblis. Dolan, Christina, Selina, dan pasukan lainnya memulai perjalanan menaiki kereta kuda. Menurut Olivia, gerbang iblis memiliki 1 gerbang utama dan 3 gerbang tambahan. Pasukan elf yang dipimpin Olivia, manusia serigala yang dipimpin Flake, dan Arcane yang dipimpin Alcyon akan menangani gerbang tambahan. Sementara Kapten Gio memimpin pasukan gerilya. Misi utamanya adalah mengantarkan Dolan, Christina, dan Selina ke gerbang utama dalam kondisi perfect alias sempurna. Semua makhluk hutan mengandalkan mereka bertiga untuk menyelamatkan hutan ente. Saat para iblis mulai menyerang, Selina turun dari kereta untuk membantu Gio. Dia meyakinkan Dolan dan Christina bahwa dirinya tidak lagi ragu untuk melawan para iblis. Selanjutnya diperlihatkan situasi yang tegang di hutan ente yang dikunjungi oleh para iblis monster. Kelihatannya para iblis ini ingin mengambil alih hutan ente, sehingga para penduduk hutan melakukan penanggulangan dengan bekerja sama menyingkirkan musuh. Sementara di sisi lain, Diodora ketemu dengan sosok Putri Bunga. Segeralah Rafflesia ini bersiap melawan Diodora yang memiliki kekuatan hampir sama dengannya, yaitu pengendali kekuatan bunga. Nampaknya Rafflesia sungguh percaya diri, mampu mengalahkan Diodora dengan sangat mudah. Sedangkan Geo and the Gang bertarung dengan iblis lain yang pada bermunculan. Lantas geng mereka menyatukan kekuatan agar tidak disingkirkan musuh. Di kesempatan itulah iblis monster menyerang dengan brutal. Bahkan Geo dan kawan-kawan sungguh kewalahan. Untungnya Selina nongol menyelamatkan mereka. Sontak saja Geo dan kawan-kawan kaget mengapa Selina tiba-tiba muncul. Padahal seharusnya Selina bersama dengan Dolan dengan Chris. Langsung saja Selina menjawab untuk urusan pergi ke gerbang utama diserahkan kepada duo bestinya, sehingga Selina dapat membantu geng Geo dan Vio yang kesulitan. Saat ini Chris tengah panik karena Selina kembali ke medan tempur. Tidak tinggal diam, Chris ingin terjun langsung menemani Selina. Akan tetapi Dolan menolaknya, sebab dia telah memberikan batu suci kepada Selina.
Tentunya kekuatan Selina kali ini akan lebih kuat dan bisa membantunya, sehingga Chris Auto lebih tenang dari sebelumnya. Kemudian mereka menelusuri perjalanan ke wilayah gerbang utama. Chris dan Dolan menyadari adanya iblis monster. Langsung saja Chris menyerahkan tugas kepada Dolan. Kemudian pada wilayah itu Chris yang menanganinya. Sontak saja iblis monster itu sungguh bersemangat karena sosok pahlawan mau melawannya. Walaupun yang diinginkannya adalah Dolan, tetapi Chris juga istimewa. Kemudian diperlihatkan pertempuran seru di antara Diadora dan Raffrasia. Langsung saja Diadora dan Raffrasia saling mengirim serangan. Raffrasia sungguh sombong dengan kekuatan penyerapannya. Padahal yang diserap oleh Raffrasia akan menjadi bumerang pada tubuhnya. Alhasil racun serangan Diadora ini menyebar pada tubuh Raffrasia. Bahkan tubuh Raffrasia tumbuh tanaman bunga mawar hitam. Kemudian Diadora melancarkan serangan menyingkirkan Raffrasia hingga KO. Sedangkan Selina malah mengalami luka yang berat karena pertempurannya. Melihat hal itu, geng Vio sangat khawatir. Tapi tiba-tiba batu sihir yang digunakannya memberikan efek penyembuhan. Lalu geng Vio melanjutkan pertempuran karena di sana terdapat monster yang licik. Akan tetapi, masalah yang mereka hadapi ini terlalu ekstrim karena musuhnya juga terlalu OP cuy. Kelihatannya Dolan bertemu Diadora yang kehabisan tenaga, membantu memulihkan Diadora. Setelah usai, Dolan langsung melanjutkan perjalanannya. Sementara Chris sedang sibuk bertempur melawan monster iblis dengan kekuatan OP-nya. Tidak lama kemudian, Dolan muncul karena dia adalah incaran para iblis. Apalagi Dolan pernah melawan dewa perang yang merupakan bos mereka, sehingga para iblis monster sungguh dendam dan ingin mengalahkan Dolan. Bahkan Dolan diajak pergi ke wilayah iblis untuk bertarung, sebab Dolan tidak dapat menggunakan seluruh kekuatannya di alam manusia. Selanjutnya diperlihatkan Vio yang tengah mengantarkan Selina ke tempat yang aman. Setelah mendapatkan luka, Selina segera memulihkan diri. Bahkan luka Selina ini langsung diobati agar tidak mengalami infeksi. Kemudian Vio meyakini mereka harus bertarung tanpa Selina, sebab keadaan Selina sekarang sungguh tidak memungkinkan. Kemudian Selina auto kebingungan. Dia bimbang ingin membantu atau menyelamatkan dirinya. Sehingga setelah kepergian Vio membuat Selina jadi berpikir. Tampaknya Vio ini kembali ke pertarungan bersama dengan abangnya Geo. Langsung saja Geo and the Gang menyatukan kekuatan untuk menyerang monster iblis Garen. Di kesempatan itulah Garen memutuskan untuk melanjutkan pertempuran. Karena lawannya geng Geo membuat Garen jadi mengsombong. Apalagi baginya kekuatan geng Geo ini sungguh sangat kecil. Tanpa berlama-lama mereka melakukan adu gencatan senjata lagi. Tampaknya Geo dan Vio tengah kewalahan menghadapi musuh. Bahkan Geo sampai diserang dengan brutal. Makanya Vio mencoba untuk membantu, tapi kekuatannya telah menurun. Tidak lama kemudian Selina muncul menghentikan penyerangan monster iblis Garen, sehingga Geo masih bisa terselamatkan oleh kedatangan Selina. Kelihatannya Vio sangat kaget dengan kembalinya Selina. Padahal mereka telah meminta Selina meninggalkan hutan untuk mencari aman. Akan tetapi Selina kembali dengan kekuatan yang dipinjamnya dari Dolan. Menggunakan batu kristal dari Dolan membuat Selina jadi lebih kuat. Bahkan Selina secara langsung mengirim serangan ulti melawan monster. Sementara itu, monster iblis George telah sibuk melawan Dolan di wilayah iblis. Tanpa berlangsung lama, Dolan mengirimkan serangannya demi mengalahkan musuh. Saat ini, geng Geo dan yang lainnya berkumpul di gerbang iblis, sebab mereka telah berhasil mengalahkan musuh. Langsung saja, mereka membicarakan tentang pertempuran Dolan. Di kesempatan itulah Selina meyakinkan kepada semua orang jika Dolan mustahil kalah. Apalagi gerbang iblis akan ditutup. Namun Dolan tak kunjung muncul. Sebab kemungkinan besar para monster iblis bermunculan. Akan tetapi Selina menegaskan agar mereka menunggu Dolan. Demi menyelamatkan semua orang, Dolan terjun sendirian ke wilayah iblis. Kelihatannya Dolan ini sungguh bersemangat melawan iblis George. Tanpa pikir panjang, Dolan mengirim serangan ultimatum. Sontak saja, George auto kaget mendapatkan penyerangan dari Dolan. Hal tersebut menandakan kekalahan George. Dia bahkan menangis karena ini adalah kehormatannya melawan Dolan sampai akhir.
Kemudian Dolan bergegas kembali ketemu para bestinya. Tampaknya Selina sungguh bersemangat dan memeluk Dolan. Malamnya mereka membuat perayaan atas kemenangan geng Dolan melawan pasukan iblis, sehingga Dolan mengajak Selina berdansa malam ini. Kedua insan kelihatan sungguh romantis, membuat yang lainnya ikut senang. Lalu mereka pun melanjutkan acara pesta dengan antusias. Setelahnya, Dolan berjalan-jalan di malam hari. Dia mendengar Chris bernyanyi. Kemudian Dolan kepo dan mempertanyakan nyanyian tersebut. Keesokan harinya, Dolan berkumpul dengan yang lainnya. Di kesempatan itulah, Olivia mengucapkan terima kasih kepada Dolan and the Gang. Selanjutnya diperlihatkan perjalanan Dolan dan para besti kembali menuju desa Burn. Mereka harus melapor kepada Kades terlebih dahulu. Setelah selesai, Dolan melanjutkan aktivitas di rumah. Namun sewaktu tidur, Dolan malah bermimpi yang buruk. Oleh karena itulah, Dolan memutuskan untuk segera bangun. Paginya Dolan melakukan rutinitas seperti biasanya. Dolan sungguh bersemangat mengecek wilayah desa yang dicintainya. Kemudian Dolan bertemu dengan para bocah. Dia menceritakan kisah dongeng untuk menyenangkan para bocil di desa. Tidak lama kemudian, Diadora dan kawan-kawan muncul menyapa Dolan. Setelah cerita usai, para bocah melanjutkan acara bermain mereka. Sementara Diadora and the Gang mengajak Dolan menelusuri wilayah desa. Mereka berkunjung ke pasar melihat-lihat sekitar. Di perjalanan, Chris kelihatan begitu populer. Dia bahkan disapa oleh para bocah. Dolan juga sangat disenangi oleh para warga. Akan tetapi, Diadora malah iseng mengganggu Selina. Sehingga Selina pun terpancing akan rayuan Diadora. Apalagi aroma mawar hitam Diadora ini membuat Selina mengsenang. Lalu mereka berkumpul sambil makan camilan bareng. Nampaknya Dolan diberikan susu oleh Miu yang diserahkan Selina. Lalu Selina menjebak Dolan untuk ikut berburu dengan Balan karena Miu memintanya. Awalnya Dolan menolak cuy, tapi karena usil dia mengerjai Dolan. Di kesempatan itulah Selina mengatakan susu yang diminum oleh Dolan sekarang adalah pemberian Miu. Sehingga Dolan pun harus membantu Miu sesuai dengan permintaannya. Lantas Dolan dan Selina melanjutkan perjalanan bersama. Saat di jalan, Dolan kaget melihat beruang yang tak bersalah malah diserang. Lalu Dolan mencoba melindunginya. Akan tetapi, Dolan malah dimarahin karena melindungi hewan buas. Setelahnya Dolan melanjutkan perjalanan melihat-lihat ladang. Tidak lama kemudian, Airi muncul menginformasikan tentang perpindahan warga desa. Sebab semua warga telah bersiap untuk meninggalkan desa seperti perkataan petinggi desa. Namun, Dolan yang mencintai desa tersebut tidak rela. Kemudian Dolan mengunjungi para petinggi untuk membantah. Namun sayangnya, Dolan ditentang habis-habisan. Esoknya Dolan membantu beberapa warga mengangkat barang untuk kepindahan mereka. Sedangkan Dolan masih setia ingin menetap di desa. Sama halnya dengan Chris, dia kelihatan sangat aneh. Chris sangat mendukung kalau Dolan ini ikut meninggalkan desa. Malamnya Dolan berkunjung ke rumah Selina. Alhasil, mereka akan makan sup buatan Selina bareng. Sontak saja mereka kaget menyadari adanya kebakaran. Lalu Dolan segera menghampiri rumahnya yang dibakar Chris dan para warga. Nampaknya mereka sudah tahu dengan identitas Dolan yang merupakan seorang naga. Dolan tidak menyangka dirinya akan diasingkan dari perkumpulan. Lalu Dolan juga kaget karena Selina tidak mendukungnya sama sekali. Ternyata itu hanyalah mimpi yang diciptakan oleh Dewi Agung Kehancuran. Sehingga Dolan meratapi nasibnya sebagai sosok naga. Tidak lama kemudian Selina muncul, dia menghampiri Dolan dan menyapanya. Lalu Dolan mempertanyakan apakah Selina mengingatnya. Tentu saja Selina mengetahui tentang Dolan dan bahkan mengingat momen bersama Dolan. Kemudian mereka berpelukan sampai Selina tertidur kembali. Setelah itu Dolan pun menyadari ini adalah kekuatan dari AI RA Grafis. Dia datang dari jauh-jauh menghampiri Dolan hanya untuk menyingkirkannya. Bahkan AI RA Grafis ini menggunakan rencana jahatnya mengirimkan berbagai mimpi pada Dolan. Hal tersebut membuat AI RA Grafis senang karena Dolan peka terhadap tujuannya. Selanjutnya diperlihatkan perbincangan yang dilakukan oleh Grafis dan Dolan dalam wujud naga.
Dolan mempertanyakan mimpi buruk yang dipertontonkan Kak Rafis kepadanya. Sehingga Kak Rafis mulai menyaut mengenai rasa kesalnya kepada Dolan. Sebab Dolan yang dulunya menyerah untuk hidup, ketika diberikan kehidupan kembali, ia malah bersenang-senang. Bahkan Dolan yang sekarang bisa happy-happy menjalani kehidupannya bersama keluarganya di desa. Kemudian Kak Rafis bertanya tentang janji yang dibuat Dolan. Dengan lantang, Dolan menjawab, dia menginginkan menjalani kehidupan sebagai manusia dengan bahagia. Akan tetapi, Kak Rafis mustahil membiarkan Dolan kembali ke dunia dengan mudah, sehingga dia mengirimkan serangan kepada Dolan. Dengan sigap, Dolan langsung membalas Kak Rafis menggunakan jurus ultimatum. Dikarenakan dikalahkan dengan mudah membuat Kak Rafis kesal. Namun Kak Rafis membiarkan Dolan karena bagaimanapun Dolan adalah musuh sekaligus temannya. Kemudian Dolan pun kembali ke dunianya melanjutkan aktivitas sebagai manusia. Tidak lama kemudian, Dolan pun terbangun dari tidurnya yang lelap, sehingga Dolan menyapa Selina yang menunggunya. Hal tersebut membuat Dolan sungguh bersemangat ngobrol kembali dengan Selina. Apalagi Dolan habis mendapatkan mimpi buruk yang melelahkan. Kemudian Dolan dan Selina ketemu Christina membahas soal akademi sihir. Sepertinya Dolan sudah memikirkan cara masuk ke Akademi Galois. Dengan belajar, Dolan dapat memajukan desa setelah kembali. Makanya, Christina akan mempertanyakan langsung pada kepala sekolah tata cara mendaftar. Keesokan harinya, Dolan berangkat menuju ke akademi untuk melakukan ujian masuk. Ketika sampai di akademi, Dolan langsung masuk ke ruangan. Namun, Dolan malah diganggu oleh Kak Rafis yang merindukannya. Oleh karena itulah, Dolan dimarahi staf penguji. Sebab secara tiba-tiba, Dolan menutup matanya sehingga dikira tertidur. Segeralah Dolan melakukan ujian masuk ke akademi. Sementara itu, Selina berjalan di hutan. Dari kejauhan, Albert dan Airi mengamatinya. Albert kepo mengapa Selina ini tidak ikut dengan Dolan. Lantas Airi menjawab, Selina ditakuti oleh orang kota jika menampakkan dirinya. Makanya, kemungkinan Selina akan mengganggu jika ikut dengan Dolan. Malamnya Selina melanjutkan aktivitasnya. Kemudian Selina sadar dirinya harus mengubur keinginannya bersama Dolan. Apalagi Selina adalah sosok ras Lamia yang berbentuk setengah hewan. Karena insecure, Selina menyiapkan surat perpisahan untuk Dolan dan para warga desa. Sementara di sisi lain, Dolan juga stres memikirkan tentang Selina. Makanya, dia meminta bantuan oleh staf di akademi. Esoknya Dolan memutuskan kembali menemui Selina. Sungguh disayangkan, Selina sudah pergi meninggalkan desa, membawa semua barangnya menuju kampung. Meskipun sudah membulatkan tekad, Selina berangkat dengan keadaan yang gelisah. Di kesempatan itulah, Dolan buru-buru pulang ke rumah Selina. Sesampainya di desa, Dolan kaget menyaksikan Selina meninggalkan Sora. Sehingga Dolan bergerak cepat mengejar Selina hingga ketemu. Kemudian Dolan menemukan Selina di hutan dan mengajaknya kembali. Setelah meluruskan permasalahan yang ada, mereka kembali dalam keadaan yang romantis. Saat di jalan, Selina kaget, Dolan memaksanya ikut ke akademi untuk hidup bersama melihat dunia yang lebih luas. Kemudian pada keesokan harinya, Dolan dan Selina melakukan kontrak hubungan yang dijalin oleh tetua desa. Setelahnya, mereka berangkat naik kereta kuda menuju ke akademi sihir. Tampaknya para warga sibuk mengucapkan salam perpisahan pada keduanya. Tidak hanya itu saja, Christina siap menjaga keduanya hingga tujuan. Namun di perjalanan, Selina auto kaget menyadari hubungannya bersama Dolan seperti bukan sepasang kekasih. Namun Selina tetap bahagia karena bisa melanjutkan hidup bareng Dolan. Ceritanya pun berakhir sampai di sini cuy. Makasih yang telah menyaksikan video ini sampai tuntas. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita akan membawakan cerita yang terbaru lagi untuk kalian simak setiap harinya. See you in the next video and bye-bye. Masih bersama Mang Opai.